Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking kopi, salam ning kopi, muga-muga umure panjang. Lagu Jerman, lagu penang dia wis. Dan kita pentas di dunia jin, kita pakai aransemen jin. Kurang ya apa? Nah, kita ini mangku dunia, mangku alam, mangku bawa, mangku. Karena makam beliau itu di Ma'lah bukan sekedar Ma'lah, tapi benar-benar Ma'lah yang dekat Sayyidah Khadijah. Ki Haji Maimun Zubair alias Mbah Mun dikenal sebagai kiai karismatik yang gemar membaca kitab manaqib Siti Khadijah. Ya ada Mbah Maimun di Sarang, Rembang yang kemarin rame misalnya kan. Nah itu enggak usah antum kecilkan, itu orang luar biasa itu beliau. Putra Mbah Mun yaitu Taj Yasin Maimun bercerita Mbah Mun juga sangat menyukai qasidah Siti Khadijah dan kini jenazah beliau bersanding dengan Siti Khadijah. Beliau selalu melantunkan qasidah Siti Khadijah. Pati menuju Sarang ke pondok pesantren Al-Anwar Cahaya-Cahaya menemui Hadratul Kiram Kiai Haji Syekh Maimun Zubair. Karena makam beliau itu di Ma'lah bukan sekedar Ma'lah, tapi benar-benar Ma'lah yang dekat Sayyidah Khadijah. Agak ke bawah ada Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas. Agak bawahnya lagi Syekh Nawawi Banten. Terus agak samping ke kanan, kalau dari arah Masjid Haram itu di situ ada Dorih atau makamnya Syekhina Ki Haji Maimun Zubair. Jadi jampunya itu jampun rohaniatan wa jampun apa? Jusmani. Jadi ini ijazah ini berkali-kali dijazahkan Mbah Mun. Tapi mungkin sebagian alumni tidak baca, nanti lo potongannya itu buatan moco. Dan ini kalau bantu. Banyak ulama di Lembang, di Lasem banyak ulama. Antum kalau mau tahu sekarang ahli Quran misalnya yang paham fikih, ada Gus Bahaudin Nur Salim. Ya itu kalau bicara Quran fikihnya itu matang, bagus. Ada Gus Qayyum, kayak Abdul Qayyum, itu hal-hal yang sifatnya sulit dipahami dalam tafsir itu beliau paham. Ya ada Mbah Maimun di Sarang, Rembang yang kemarin rame misalnya kan. Nah itu enggak usah antum kecilkan, itu orang luar biasa itu beliau. Ya terlepas dari yang lain kita bisa silahkan. Kan tinggal pilih, beliau kan adil menyebutkan dua-duanya. Doa pertama untuk nomor 2, ya yang kedua untuk nomor 1, tinggal pilih aja. Mau ngaminkan yang mana? Yang nomor 1 ngaminkan nomor 2, amin, ya silahkan ya. Nomor 2 ngaminkan nomor 1, silahkan aja. Kita nggak usah ikut-ikutan dan jangan antum mencela dan mencemooh, bikin meme, bikin apa, tidak, itu kayak terhormat. Pulau yakin, hakul yakin dan suul yakin. Pak Sukron niki maca niki niki. Duwene kitab nggih mergi kula sukani ya. Seniki mun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nang ndi ngaku murid Mbah Mun ngarang opo Gus. Aku rong tuku jare. Tapi niki penting kula aturaken, ulama saya berkali-kali bilang kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis. Karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi. Enggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan mundobit itu terus tidak nulis, tidak boleh. Makanya Kiai Kanjeng itu gak perlu diakoni, gak perlu njaluk tolong sopo-sopo, gak perlu kok pokoke Kiai Kanjeng ngono iku. Dan kita menghormati semua Bu, akeh Bu iki Bu. Hasanah ngene-ngene kok akeh Kiai Kanjeng, sing saru-saru gak tak tokno. Ya banyak sekali kita punya, bahkan kita, karena saya tahu Indonesia ini memiliki segala sesuatu yang dunia tidak punya. Jadi kalau sekarang dunia mengembargo Indonesia, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita punya segala sesuatu yang dunia tidak punya. Dunia yang butuh Indonesia, Indonesia sebenarnya tidak butuh dunia. Kekayaan alamnya, kebudayaannya, bakat manusianya, semua kita lengkap. Kan saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada konak nerimo ing pantun. Coba sekarang ada COVID. Andai kan Indonesia itu kayak Perancis. Beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat.
Di Prancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konaan rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Ini barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Urip romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Mereka yang butuh kita, bukan kita butuh mereka. Cuman kita juga tidak boleh egois terus tidak butuh mereka. Enggak, kita harus ngemong mereka, kita harus menampung mereka. Mereka harus kita gendong. Kiai Kanjeng ini musiknya untuk gendong musik macam-macam. Jawa nomor 1, mergo wong Jawa. Tapi Sunda dimong, Madura dimong, Dayak dimong. Nanti kita bawakan bersama-sama dengan Bu Rektor sama bapak-bapak yang lain. Kita bawakan nasionalisme bareng-bareng di akhir acara nanti. Lagu Maroko itu dimuat oleh gamelan Kiai Kanjeng. Lagu Jerman, lagu penang dia wis. Dan kita pentas di dunia jin, kita pakai aransemen jin. Kurang ya apa? Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Karena apa? Karena kita ini mangku dunia, mangku alam, mangku buwono. Duduk bawono. Nek bawono di Lukas leren nih. Aku senduwe gantine. Ojo rame-rame ya, kono-kono. Jadi gitu teman sekalian. Jadi ibu saya sangat senang sekali. Saya sama teman-teman Jogja sudah menghimpun 200.000 mainan anak-anak seluruh Indonesia. Tapi kita tawarkan kemana-mana tidak ada yang tertarik. Saiki ganok jumpritan, ganok jentik, ganok apa? Padelele, randil, krangtel, apa? Terus gak ono apa jenenge obat sodor terus apa itu? Jamuran yo gege yo jamur apa yo gege ngentang. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi tidak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh gak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya, misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri.